Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'i balagh risalah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta taqul yaqin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah masih memberikan perpanjangan usia kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai ibadah, dan salah satu ibadah yang merupakan kewajiban, ya, sama seperti kewajiban sebagaimana kita sholat, yakni thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi itu juga wajib, mencari ilmu, bukan menuntut ilmu, karena ilmu gak pernah salah, jangan dituntut katanya. Nah, jadi kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang riba. Mudah-mudahan ada bapak-bapak yang baru, ya. Perkenalan dulu, nama saya Maulana, tinggal di Citra Raya Bisling. Karena ada beberapa yang baru nih dari yang bulan lalu. Ya. Alhamdulillah. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riswah. Riswah itu suap, nyogok. Kekencangan enggak? Pas ya? Pas ya. Kalau karena bulan lalu kita membahas tentang riba. Clear ya tentang riba. Jadi nanti kalau misalkan ada aktivitas ataupun amaliyah yang kita lakukan, nah itu harus dipertimbangkan apakah ini termasuk jenis riba pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Yang bulan lalu hadir ada berapa kemarin riba itu? Ada 4 ya Pak ya. Nah, apalagi ini kita menjelang akan Idul Fitri. Nah, biasanya ada pertukaran uang tuh ya, dari yang lama dengan yang baru. Yang lamanya misalkan pecahan 110.000 lalu ditukar dengan uang pecahan yang baru tapi hanya 100.000. Nah, ketika itu terjadi pertukaran, maka itu termasuk riba. Apa yang kemarin itu? Riba nasi'ah, riba qard, riba yad, atau riba apa? Jadi ada riba nasi'ah, ada riba qard, ada riba yad, gitu ya. Nah, itu termasuk riba yad, yang pertukaran sesama mata uang tetapi ada perbedaan jumlah. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riswah, suap. Nah, kira-kira suap sering terjadi nggak di tengah-tengah kita nih? Pastinya sering. Kenapa saya angkat ini? Karena kemarin pada tanggal 24 Januari, hari Rabu pekan lalu ya, itu ketika ada rapat dengar pendapat di Badan Legislatif DPR RI, waktu itu DPR meminta pendapat dari ormas-ormas Islam, salah satunya dari NU, yang diwakili, ini celakanya, oleh Ulil Absor Abdallah. Ya, diwakil oleh Ulil Absor Abdallah. Nah, Ulil Absor Abdallah ini dia terkenal sebagai orang liberal. Dulunya tergabung dalam jaringan Islam liberal, sehingga pemikirannya liberal, jauh dari pemahaman Islam begitu. Karena sangat liberal begitu. Nah, sekarang dia masuk ke ormas Nahdlatul Ulama. Ini musibah gitu ya sebenarnya. Nah, pada saat rapat dengar pendapat itu, karena pada saat itu DPR sedang membahas rancangan undang-undang tentang RUU mineral dan juga batu bara. Nah, pada saat itu kan ada rencana melalui PP nomor 25 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh presiden sebelumnya itu. Nah, itu menyatakan bahwa pemerintah akan menyerahkan ataupun akan memberikan hak pengelolaan ataupun konsesi
tambang batu bara kepada ormas-ormas keagamaan itu, ya. Nah, ini baru sekarang sedang dirancang undang-undangnya itu. Nah, pada saat rapat dengar pendapat itu, Ulil Absar Abdallah itu menyatakan bahwa karena memang adanya hak pengelolaan oleh ormas ini dikhawatirkan ini merupakan semacam suap oleh pemerintah kepada ormas, katanya begitu. Ya, jadi ini seolah-olah pemerintah menyuap nih ke ormas-ormas agar ketika terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, ormas pada diem. Seolah-olah untuk itu, makanya biar ormas pada diem nih ketika terjadi kebijakan yang tidak pro rakyat, maka mereka tidak bergeliat, tidak bergejolak karena sudah dikasih hadiah berupa tadi konsesi hak pengelolaan tambang batu bara. Nah, pada saat rapat jajak pendapat itu, Ulil Absar Abdallah ini mengatakan, ya enggak apa-apa kalaupun itu dianggap sebagai riswah, itu riswah yang hasanah, katanya begitu. Karena menurut para ulama pun ada riswah ataupun suap bisa dan boleh dilakukan, kata dia itu. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita, lalu hak itu tidak dapat kita peroleh untuk kita manfaatkan, lalu kita menyuap kepada sohibul solahiyah ataupun orang yang punya kebijakan. Nah, pada saat itu kita boleh, katanya itu, nyuap ataupun nyogok kepada orang yang punya kebijakan ataupun wewenang. Nah, sehingga dari apa yang dia sampaikan itu, saya pikir ini menarik untuk kita bahas agar nanti jangan sampai umat malah terbawa arus pendapat yang keliru, bahkan fatal di dalam Islam, karena menganggap sesuatu yang haram menjadi halal. Padahal riswah itu tadi, nanti kita akan bahas definisi riswah itu seperti apa, terus nanti dalilnya seperti apa, macam-macamnya seperti apa, contoh-contoh riswahnya seperti apa, dan bentuk-bentuk riswah itu seperti apa, sehingga kita bisa mengcounter, bisa menolak pendapat dari orang liberal tadi itu yang sekarang bernaung di Ormas Nahdlatul Ulama. Ormasnya tidak salah, tapi orangnya ini, pemikirannya ini yang harus kita kritisi, begitu. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang definisi riswah. Riswah itu berasal dari kata rosyawa. Ya, kita bisa sebut sebagai riswah, ruswah, atau raswah. Nah, itu memiliki kata yang sama. Secara bahasa dia bermakna pemberian, ya, ataupun kita memberi sesuatu kepada seseorang. Nah, itu riswah, rosawa, ruswah, gitu. Jadi sama saja, baik patah, domah maupun kasroh, gitu ya. Nah, dalam bentuk yang lain, riswah ini juga bisa bermakna sebagai tali timba untuk mengambil air. Dalam bahasa Arab itu rosawa itu tadi, kalau kita terjemahkan sebagai adulus sadalu itu tali timbangan untuk mengambil air. Kalau kita dulu di kampung ada sumur, ada ember. Nah, ember itu diikat ke tali. Nah, talinya itu maknanya riswah, rosawa, untuk mengerek. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan makna secara istilah, para ulama mendefinisikan, salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat halaman 116. Beliau menyatakan bahwa riswah itu ma yu'ta li batilan haqqan aw li haqqan batilan, gitu ya. Apa artinya? Riswah itu adalah harta yang diberikan untuk tujuan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Itu riswah. Nah, menurut para ulama yang lain, dalam hal ini Abu Bakar bin Al-Arabi di dalam kitab Ar-Ridhah Al-Ahwazi jilid yang ke-10, ya, halaman 80, beliau menyatakan bahwa yang namanya riswah definisinya adalah kullu malin dufi'a liyabta'i bihi min dia jahu aunan 'alal mala yahillu. Nah, artinya apa? Setiap harta yang diserahkan kepada orang yang memiliki kedudukan. Jadi harta yang diberikan kepada orang yang punya jabatan, ya, demi membeli bantuannya untuk sesuatu yang tidak halal. Oke, nah itu riswah. Definisi riswah menurut ulama Al-Arabi.
Nah, sehingga Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya Al-Syahsyiah Al-Islamiyah jilid yang kedua halaman 334, beliau lebih merangkum definisi riswah dari ulama-ulama sebelumnya. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyatakan bahwa yang namanya riswah adalah harta yang diberikan kepada setiap pemilik wewenang ataupun sohibul solahiyah untuk mewujudkan suatu kepentingan ataupun maslahat yang semestinya wajib diwujudkan tanpa pemberian harta dari pihak yang berkepentingan tadi. Jadi harta yang diberikan oleh kita yang punya kepentingan kepada orang yang punya wewenang, ya, dalam rangka untuk mewujudkan hak kita, kepentingan kita yang seharusnya tanpa memberikan harta kepada orang yang punya wewenang itu sudah harus kita dapatkan gitu, kepentingan itu. Nah, jadi seperti itu definisi riswah. Jadi harta yang kita berikan kepada orang yang punya wewenang, kebijakan, sohibul solahiyah. Oke. Baik. Nah, dalilnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Atau di dalam surat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa tijaratan ang tarido minkum. Makasih Ustaz. Itu surat Al-Anfal ayat 28 ya. 29. Nah, itu dalam ayat yang lain sampai itu seperti itu. Nah, artinya sama, bahwasannya kita dilarang untuk memakan harta sebagian di antara kita dengan jalan yang batil. Dan jangan membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa. Nah, ini dalilnya keharaman tentang riswah. Jadi jangan kita membawa harta kita ke hadapan hakim. Hakim itu kan yang nanti akan menentukan sanksi terhadap kedua belah pihak yang saling bersengketa ataupun memenangkan satu perkara, ya, hakim. Nah, lalu kita memberikan kepada hakim itu, ya, suatu harta supaya kita dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain yang bersengketa dengan kita. Dan yang demikian itu termasuk jalan berbuat dosa. In kuntum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Nah, ini keharaman riswah, menyuap ataupun nyogok gitu ya. Atau sekarang apa kerennya itu? Gratifikasi. Nah, kalau kemarin kita sempat singgung juga, orang yang maling itu disebut apa? Korupsi. Padahal korupsi itu maling sebenarnya, dibikin keren gitu ya. Padahal itu perbuatan tercela gitu. Disebut biar keren gitu ya, korupsi jadinya. Ini juga sama, suap itu haram hukumnya. Gitu ya. Karena nanti orang yang nyuap dan juga yang memberi suap termasuk juga di antara perantaranya itu akan ditempatkan di neraka oleh Allah. Nanti dalam hadisnya kata Rasulullah itu ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang memberi suap dan menerima suap finnar, di neraka. Nah, menurut para ulama ketika ada suatu hadis ataupun dalil yang di sana ada semacam ancaman, ya, ataupun celaan atau termasuk akan ditempatkan ke neraka, menandakan bahwa perbuatan itu perbuatan yang haram. Begitu. Maka riswah hukumnya haram. Baik. Ya, tadi dalil Al-Qur'annya sudah, dan sekarang dalil hadisnya. An Abdillah bin Amri wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknatullah 'alar rashi wal murtashi. Nah, ini laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Ar-rashi pemberi, murtasi penerima. Nah, itu akan dilaknat oleh Allah, laknatullah. Nah, tadi hadis yang pertama itu akan ditempatkan di neraka. Ar-rashi wal murtasi finnar. Laknatullah firrosi wal laknatullah 'alar rashi wal murtashi. Ya, udah di neraka, udah dilaknat juga. Nah, berarti ini menandakan bahwasannya suap itu haram. Baik. Di dalam hadis yang lain juga hampir sama redaksinya. An Amru
Amru Abdillah bin Abdillah qala la'natullah ar-rashi wal murtasi. Ini hampir sama redaksinya, hanya saja yang pertama itu hadis riwayat Ahmad nomor 6984. Nah, yang tadi yang kedua itu hadis riwayat At-Tirmizi gitu ya. Halaman nomor 250. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita akan lanjut terkait tadi dalil-dalilnya, definisi sudah, dalilnya sudah. Sekarang macam-macam riswah. Riswah itu ada 4 macam. Yang pertama, ketika akan memperoleh hak kita. Jadi riswah itu akan terjadi ketika kita ingin memperoleh hak kita. Nah, tadi kata Ulil Absor Abdallah katanya, tidak apa-apa katanya gitu. Riswah ataupun suap itu diberikan kalau kita ingin mendapatkan hak kita. Nah, padahal termasuk ingin mendapatkan hak kita pun ketika kita menyuap, menyogok, gratifikasi, maka itu termasuk laknatullah alaih. Laknat Allah kepada mereka, yakni rosi wal murtasi atau rosi wal murtasi finnar. Jadi udah terbantah nih pendapat Ulil Absor Abdallah yang mengatakan kalau kita ingin mendapatkan hak kita dengan cara memberi suap, nah itu suap yang diperbolehkan, suap hasanah. Ternyata suap dalam bentuk yang pertama dalam rangka untuk memperoleh hak kita itu termasuk suap yang diharamkan. Jadi terbantah tuh pendapat Ulil Absor Abdallah, orang liberal itu. Dan jenis ataupun macam suap yang kedua dalam rangka melancarkan perkara yang batil. Macam suap yang ketiga yakni suap yang terjadi ketika ingin membatilkan yang hak. Dan yang keempat, suap terjadi ketika ingin mendapatkan manfaat yang tidak halal. Baik, biar lebih ada gambaran, kita contohkan saja jenis suap yang pertama. Ya, jenis suap yang pertama. Contohnya dalam rangka memperoleh hak kita. Ya, tanpa kita harus memberikan harta pun kepada orang yang memiliki wewenang, sohibul solahiyah. Nah, itu kita seharusnya sudah dapat hak itu. Tetapi mungkin karena kita tidak sabar, memang sistemnya dibuat ataupun dibikin kita jadi nggak sabar, sehingga mau nggak mau kita harus bayar. Nah, contohnya adalah ketika seseorang memberi sejumlah uang atau sejenisnya kepada petugas agar ketika kita membuat SIM, surat izin mengemudi, ketika kita ingin membuat KTP, ketika kita ingin membuat SHM, sertifikat hak milik, ya, itu diselesaikan dengan cepat, maka kita memberi sejumlah uang. Nah, ketika itu terjadi, meskipun SHM, KTP, SIM itu adalah hak kita, tetapi ketika kita memberikan sejumlah uang kepada sohibul solahiyah, orang yang memiliki wewenang, maka itu termasuk jenis riswah yang pertama. Riswah ataupun suap yang dilakukan ketika kita ingin mendapatkan hak kita, yang semestinya tanpa kita memberikan harta tertentu pun kita sudah seharusnya mendapatkan hak itu. Tapi karena kita nggak sabar, karena sesuatu dan lain hal yang membuat kita membayar ataupun memberi harta tertentu, bisa berupa uang, hadiah berupa yang lainnya, begitu ya, handphone. Tapi jarang ya orang yang bikin KTP ngasih handphone, gitu ya. Nah, biasanya orang yang bikin KTP itu ya tadi biar cepet ngasih suap, ngasih sogokan. Nah, sogokan yang demikian itu ar-rosi wal murtasi finnar, tempatnya di neraka. Atau seseorang yang memberi sejumlah uang dan sejenisnya kepada petugas agar bantuan, misalkan bansos gitu ya, kan ada tuh BLT ya, BLT kita itu diperoleh dengan lebih cepat tanpa harus ngantri, misalkan itu. Pak RT, Pak Lurah, biar bansos saya dapat lebih cepat, nggak usah ikut antrian, saya duluan lah gitu. Yang seharusnya misalkan 1,5 juta, ya udah 1 juta aja ke saya, 200-nya buat Pak RT atau buat Pak RW atau buat yang lainnya, orang yang punya wewenang itu. Nah, ketika yang 200-nya itu kita berikan, maka itu termasuk jenis riswah atau jenis suap yang pertama, yakni dalam rangka untuk mendapatkan hak kita, yang semestinya tanpa pemberian harta itu pun sebenarnya kita sudah selayaknya mendapatkan hak tersebut.
Baik, clear? Kita lanjut ke contoh riswah yang kedua, yakni riswah dalam rangka melancarkan perkara yang batil. Kalau tadi dalam rangka untuk mendapatkan hak kita, sekarang yang nomor 2 dalam rangka memperlancar perkara yang batil. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika seseorang memberi sejumlah uang atau sejenisnya kepada hakim, ya, untuk memutuskan perkara yang menyatakan sebenarnya diri kita ini perkara yang menyatakan dirinya tidak bersalah padahal dirinya bersalah, gitu ya. Jadi misalkan kita berperkara dengan seseorang, gitu ya, sebenarnya kita salah, ya, kita mengakui dalam diri kita salah, tapi agar hakim tidak menjatuhkan sanksi kepada kita, kita nyogok ke hakim, ya, nyogok ke hakim agar kita tidak diberi sanksi. Nah, ketika kita nyogok ke hakimnya itu padahal sudah tahu diri kita ini bersalah, agar kita tidak divonis bersalah, lalu kita ngasih sogokan, suap, maka ini termasuk jenis riswah yang kedua, yakni dalam rangka melancarkan perkara yang batil, dan pemberi dan juga penerimanya finnar, tempatnya di neraka. Oke, atau yang sering mungkin boleh jadi bapak-bapak pernah alami. Ya, contoh jenis suap ataupun riswah yang kedua ini adalah salah satunya ketika kita memberi uang kepada petugas polisi, ya, yang akan menilang kita. Tilang itu apa? Tindakan pelanggaran. Berarti kita salah. Nah, agar si polisi ini tidak memberi sanksi kepada kita, kita nyuap ke polisi. Nah, berarti ketika kita memberi uang pada polisi yang sebenarnya kita bersalah, ya, nah itu termasuk jenis suap yang kedua, yakni membenarkan perkara yang sebenarnya batil, ya. Sebenarnya kita salah nih, makanya namanya tilang, tindakan pelanggaran. Yang seharusnya kita disanksi, tapi biar nggak diberi sanksi, yaudah Pak Polisi dibantu aja lah, katanya gitu, ya. Biar nggak usah ke pengadilan macam-macam. Nah, itu termasuk jenis suap yang kedua, yang ngasih dan yang nerimanya sama-sama reuni di neraka. Baik, ya, jadi seperti itu. Baik, yang ketiga, ya, contoh yang ketiga, suap yang ketiga itu kalau tadi dalam rangka membenarkan ataupun memperlancar perkara yang batil yang sebenarnya kita bersalah. Kalau sekarang kebalikannya, membatilkan perkara yang hak. Gimana contohnya? Ada nggak? Ada. Jadi contohnya begini, jika seorang memberi sejumlah uang atau sejenisnya kepada seseorang untuk membatalkan kelulusan orang lain agar digantikan dengan diri kita, padahal diri kita tidak lolos. Nah, ini sama saja termasuk riswah jenis yang ketiga, yakni membatalkan perkara yang hak. Orang itu sebenarnya sudah lolos ujian, misalkan masuk PNS, masuk di sini Akmil, masuk polisi, gitu ya, ataupun yang lain, gitu ya. Padahal orang itu sudah lolos, tapi kita tidak lolos. Lalu kita minta ke sohibul solahiyah, penerima seleksinya itu, Pak, tolonglah itu digantikan dengan saya. Ini bapak saya kasih. Akhirnya si pemilik wewenang tadi itu, panitia seleksinya itu, dia yang seharusnya lolos, tapi karena dia nggak bayar, padahal dia udah lolos gitu, udah benar gitu. Tapi karena ada yang bayar, dia yang tadinya lolos tidak lolos, digantikan dengan kita yang sebenarnya tidak lolos, tapi karena kita memberi sejumlah uang, maka kita diloloskan seleksinya. Nah, yang demikian termasuk jenis riswah nomor 3, ya, dalam rangka membatilkan yang hak. Begitu. Dan mereka nanti pemberi dan juga penerimanya, termasuk misalkan kalau ada perantaranya, termasuk mereka yang akan terkena laknat Allah. Begitu. Dan yang keempat, masih ada 15 menit ya. Yang keempat, terakhir, untuk dalam rangka mendapatkan manfaat yang tidak halal. Apa itu? Contohnya begini. Seseorang memberi sejumlah uang atau sejenisnya kepada pelaksana tender ataupun orang yang bertanggung jawab di proyek tertentu, gitu ya, agar kita mendapatkan manfaat dari proyek ataupun tender yang kita suap tadi. Nah, ini sering terjadi, ya, memenangkan suatu tender
ataupun agar supaya kita dapat PO, biar kita dapat SPK, lalu kita kasih ke purchasing, procurement gitu ya, ataupun orang-orang yang bagian memiliki wewenang lainnya. Nah, ketika kita ngasih baik di depan, di tengah maupun di akhir, termasuk nanti yang kata Allah, kata Rasulullah akan ditempatkan di neraka. Yang ngasih, perantaranya, yang menerima finnar. Jadi seperti itu. Jadi ada 4. Yang pernah melakukan mungkin gitu ya, harus segera bertobat. Teman kita yang masih melakukan hal itu harus diingatkan. Karena sekarang Maulana udah ngasih tahu nih, kalau dibiarkan berarti bapak-bapak kena dosa. Karena membiarkan sesuatu yang batil. Padahal kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi fa ilam yastati fa bilisani. Jadi kalau kita melihat kemunkaran, ada kemaksiatan di tengah-tengah kita, harus kita luruskan dengan kekuasaan kita atau dengan lisan kita. Mungkin itu Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya, 15 menit. Sebenarnya masih ada materinya yang lain, tapi kita buka sesi tanya jawab. Pada bapak-bapak saya persilahkan. Silakan. Yang pertama. Baik. Tapi hubungannya kan antara si penguasa ya, si penguasa ya, dengan yang si rakyat kita lah sebagai ini. Si payah lah ya. Nah, ini kan biasanya ada kalau di perusahaan ya, antara supplier sama dengan pemberi kerja gitu ya, kemarin ya. Nah ini kan ada hubungan nih, hubungan kerja gitu ya. Nah, si yang terima kerja kan biasanya ada kasih hadiah gitu. Judulnya sih nggak minta sih, saya pemberi kerjanya, tapi kan si supplier ini ngasih gitu. Nah itu kan nggak ada paksaan istilahnya. Betul. Itu masih termasuk. Baik, terima kasih. Luar biasa, menarik pertanyaan. Dari Pak siapa? Pak Sawi bertanya gitu ya, ketika ada supplier yang ngasih ke suatu orang yang punya wewenang tadi itu, tidak ada paksaan gitu ya, tidak minta juga, ujug-ujug ngasih, termasuk riswah nggak? Itu termasuk riswah. Karena sekarang begini logikanya, itu termasuk riswah yang keempat sebenarnya, dalam rangka yang terakhir tadi, ngasih tender ataupun biar ngasih PO, biar ngasih pekerjaan, yang tadi baik di tengah, di akhir ataupun di awal gitu ya, hadiahnya itu ataupun pemberiannya itu termasuk jenis riswah yang keempat sebenarnya. Nah sehingga kalau terkait dengan pertanyaan tadi itu, sekarang logikanya begini, kira-kira kalau misalkan kita tidak ada di posisi itu, kira-kira dia ngasih nggak ke kita? Pasti nggak ngasih kan? Karena kenapa dia ngasih ke kita? Karena kita sebagai orang yang memiliki wewenang, yang nanti akan bisa memuluskan niatnya, yang nanti akan bisa tadi meloloskan tender, memberi SPK ataupun PO kepada kita. Makanya dia hanya orang-orang tertentu saja yang diberi oleh supplier itu gitu ya. Orang procurementnya, purchasingnya, ataupun produksinya, usernya gitu kan. Biar nanti dia repeat order dan lain sebagainya. Nah hal yang demikian itu tidak boleh tuh. Tidak boleh dilakukan karena termasuk riswah. Kalaupun diterima tanpa paksaan, itu pun nanti yang menerimanya itu, si karyawan yang menerimanya itu termasuk menerima harta gulul. Gulul itu harta curang. Padahal dia oleh bosnya, oleh perusahaan, oleh HRD sudah dikasih gaji. Sudah dikasih gaji, maka seorang ajir ya, seorang pekerja ketika sudah diberi imbalan ujroh oleh mustajir, maka tidak boleh lagi ada imbalan ataupun ujroh selain daripada yang diberi oleh si ajirnya, mustajirnya itu. Nah maka ketika kita menerima dari pihak lain atas jabatan yang kita sudah peroleh karena kita sudah diberi pekerjaan oleh bos kita, orang yang mempekerjakan kita, maka itu termasuk harta gulul. Padahal pekerjaan kita itu udah dibayar oleh bos kita, oleh pemberi pekerjaan kepada kita gitu. Nah sekalipun itu nanti tidak termasuk riswah katanya begitu ya, nah tetap itu termasuk dalam fikih yang lain termasuk harta gulul, harta yang tidak boleh kita terima selain daripada orang yang telah mempekerjakan kita, kecuali ada bosnya yang mempersilahkan, memperbolehkan, tapi jarang, karena itu nanti akan mempengaruhi kinerja dan juga objektivitas.
Padahal si supplier ini bad ataupun buruk kategorinya, tapi karena dia sering memberi imbalan ataupun tadi suap, sogok dan lain sebagainya, entertain dan lain sebagainya, akhirnya diberi terus pekerjaan. Nah, jadi kan udah nggak objektif lagi, begitu. Nah, ini nanti akan justru mempengaruhi profesionalitas kalau ada bos yang sampai mempersilahkan ataupun membiarkan hal itu terjadi. Biasanya bos jarang, malah justru melarang, karena itu nanti tidak objektif lagi, begitu. Ya. Nah, kalau ada bos yang memperbolehkan, dipersilahkan. Nah, contohnya misalkan kita ketika di restoran ada pelayan, ya, terus karena kita senang dengan pelayanannya, ramah, senyum dan lain sebagainya, kita ngasih fee ke pelayan. Nah, ini harus tanya dulu ke kasir, kasir, ini boleh nggak saya ngasih ke pelayan, gitu ya. Kalau kata kasir diperbolehkan, biasanya kan kasir perwakilan dari manajemen. Oh iya, silakan Pak, diperbolehkan, kasih aja fee-nya. Nah, kalau seperti itu diperbolehkan. Karena hukum asalnya ketika ada seorang mustajir, ya, dia menerima bayaran ataupun ujroh dari pihak lain selain daripada bosnya yang telah mempekerjakannya, itu termasuk harta gulul. Kalau bosnya memperbolehkan, ya silakan. Termasuk misalkan di Masjid Nurul Iman kemarin di Blok F, itu ada pertanyaan. Ketika kita misalkan di bengkel, kita excited, merasa ini dengan pekerjaan si montirnya gitu ya. Terus kita ngasih uang ke montirnya ini sebagai ucapan terima kasih karena kerjanya udah bagus. Nah, tadi sama seperti tadi kasusnya pelayan itu. Nah, si pelayan ini ataupun si montir ini diperbolehkan nggak sama bosnya untuk menerima uang selain daripada uang yang diberikan oleh bosnya. Kita tanya ke kasir, boleh nggak saya ngasih fee ini? Ataupun misalkan kita cuci mobil gitu ya, kita mau ke atau car wash itu ya, ke steam gitu, kita ngasih ke si orang yang ininya itu. Nah, itu tanya ke kasirnya, boleh nggak? Oh, boleh Pak. Atau misalkan di satu steam itu biasanya ada tuh keropak itu. Nah, itu berarti diperbolehkan. Kalau udah ada seperti itu, silahkan. Karena hukum asalnya nggak boleh. Ya, si pekerja kita yang dipekerjakan oleh bos kita, orang yang mempekerjakan kita menerima uang dari orang lain, kecuali bos yang memperboleh. Ya silakan, itu ya Pak Syafawi, clear? Jangan ada. Ya, artinya kalau sudah ada persetujuan dari atasan kan bisa kan berarti? Boleh. Artinya hukum yang di Bapak Ustaz tadi sebutkan itu gimana berlakunya? Fleksibel artinya? Enggak, itu kalau bukan riswahnya. Kalau tadi harta gululnya, kalau kita melihat karena riswahnya itu termasuk riswah yang nomor 4. Tetap termasuk riswah. Ya, betul, tapi kan dia masing-masing dapat neraka gitu kan ya. Tapi kalau ada kecuali tadi, kalau atasan masih setuju gimana? Berarti kan nggak berlaku itu. Itu dalam kasus untuk yang tadi, bukan kasus riswah, harta gulul. Harta gulul itu bukan termasuk suapan, tapi karena pelayanan seperti tadi contohnya ketika kita steam di montir di bengkel gitu ya, itu kan kita bukan nyuap sebenarnya karena kita yang mendapatkan pelayanan, bukan kita yang memberikan pekerjaan gitu ya. Kalau yang tadi pertama pertanyaan Bapak itu, kita kan yang memberikan pekerjaan ya, agar si tender gitu, Pak. Ya, tender. Tender kan artinya betul. Nggak menunjuk satu orang gitu. Ya. Bidding kan, bidding. Murah kan gitu. Betul. Bagus gitu. Ya, artinya kan terbuka gitu. Terbuka. Ya, kan nggak menunjuk satu perusahaan. Betul. Gitu. Ya. Artinya kan masih apa ya? Mungkin nggak langsung menunjuk orang ini. Iya. Kerjaan nanti timbal balik kan gitu. Baik. Jadi sebenarnya gini, terkait itu tetap masuk kepada untuk mendapatkan manfaat tidak halal. Ketika seorang memberikan sejumlah uang dan sejenisnya kepada pelaksana tender agar dirinya memperoleh tender sehingga dirinya mendapatkan manfaat dari proyek yang tendernya telah dia suap tersebut. Nah, itu termasuk jenis suap yang keempat. Gitu. Jenis suap yang keempat. Tetap tidak boleh itu. Karena logikanya begini yang tadi saya sampaikan itu. Ketika kira-kira kalau dia nggak dapat tender itu ngasih duit nggak ke kita? Atau ketika kita nggak di posisi itu, dia ngasih duit nggak ke kita? Pasti nggak. Dia ngasih duit itu karena tadi ada tendensi. Atau biar dia dapat kompensasi tertentu. Salah satunya biar dapat tender. Gitu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Mudah-mudahan nggak puas ya. Nanti bisa digali lagi dari fikih-fikih yang lain. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanjudin, Pak Agus silakan. Saya pelaku visual. Masya Allah. Saya pelaku penyogok istilahnya. Masya Allah. Saya tahun 2010 sampai 2015. Saya itu kerja, saya bagian
asisten manajer Oh, forwarding, ekspor. oke, ekspor. Itu laut sama udara. Nah, di situ itu kalau kita mengeluarkan barang, terutama mengeluarkan hubungan apa, narik dan keluarin barang itu impor itu terutama bandara di Tengare. Iya. Itu namanya nyogok itu udah alam biasa. Itu. 100.000 itu dianggap cuma 1.000. Sekali nyogok itu saya hampir 20 juta, 15 juta satu barang. Iya. Faktor utama untuk kita melakukan nyogok supaya barang kita cepat keluar itu banyak faktor. Itu ada istilahnya jalur hijau, jalur kuning, jalur merah, mungkin tahu lah istilahnya. Jalur merah itu jalur barang berbahaya. Nah, salah satu importer saya itu dia itu obat. Nah, obat itu nggak boleh dibuka. Dia minta dari pihak dari importer, dari langsung dia kan ke bos saya. Nah, dia bilang pokoknya gimana caranya nggak boleh dibuka. Nah, gimana itu pasti keluar berapa duit saya bayar. Namanya bos saya, lapor ceritakan saya. Agus pokoknya itu keluarin barang terserah Pak Agus itu orang saya punya anak buah lapangan. Lu kerjain pokoknya ini. Itu sampai 20 juta. Nah, saya kan cuma disuruh perintah. Jatuhnya yang saya tanya itu Pak Ustadz, saya dosa enggak? Iya. Gitu Ustadz. Itu hampir 5 tahun, 6 tahun lah saya kerjanya gitu Ustadz. Iya. Sampai 2016 lah saya itu. 2017 sakit saya. Itu ya. Itu biar ini kafarot ya. Iya. Tapi saya nggak makan uangnya Pak Ustadz. Iya, Saya betul. nggak makan uangnya. Cuma lewat merintah dan melaksanakan aja. Nah, tadi hadisnya itu lakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasi wal murtasi war ra'si ya'na allazina yamshi bainahuma ya. Jadi Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, bainahuma dan perantara di antara keduanya. Mungkin dalam konteks ini Pak Agus sebagai perantara gitu. Ya. Ya, jadi tinggal banyak-banyak istighfar aja gitu. Kalau saya lakukan, sama saya melanggar dari perintah atasan, saya keluar. Nggak dapat penghasilan, nggak dapat. Alhamdulillah udah keluar dari kerjaan itu ya sekarang. Alhamdulillah udah. Istighfar aja, Bang. Karena baru tahu juga kan kayak begini kan. Ada. Mungkin dulu memang kita sudah tahu ini jangan-jangan nggak boleh, tapi dalilnya, definisinya, contoh-contohnya kan baru kali ini toh. Itulah pentingnya kita menghadiri majelis ilmu. Begitu biar kita nggak itu jahiliyah terus. Jadi agar ini buat bekal kita nih, buat keluarga kita, anak-anak kita, agar tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Termasuk juga misalkan pacaran. Dulu bapak emaknya pacaran, sekarang anaknya dibiarin pacaran. Aduh, mungkin karena apa ya istilahnya itu, sistem kita juga yang membolehkan, sehingga urgent nih buat kita untuk mengubah sistem yang sekarang batil ini. Sesuatu yang haram jadi boleh, atau sebaliknya yang boleh jadi haram. Salah satunya tadi orang yang nggak membuka, yang nggak menutup aurat itu dalam Islam haram apa halal? Haram. Itu nanti di mukhalafah itu maksudnya, bahkan takjir gitu. Mukhalafah itu sanksi yang diberikan oleh negara yang menerapkan syariat Islam ketika ada pelanggaran. Dalam hal tadi misalkan dalam masalah muamalah, termasuk yang sholat. Sekarang yang sholat sama yang nggak sholat disanksi nggak oleh pemerintah? Dibiarin, bodoh amat lu sholat nggak sholat bukan urusan gua, kata pemerintah. Nah dalam pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam itu yang kadang itu ditindak. Termasuk juga yang sebentar lagi insya Allah kita akan puasa. Itu orang yang ucang-ucang kaki siang hari di warteg itu sekarang mah dibiarin karena sistemnya sekuler, bukan syariat Islam yang diterapkan. Padahal itu kewajiban. Nanti kalau syariat Islam nanti ada namanya kodi hisbah yang akan tadi keliling gitu ya. Kalau sekarang mah itu polisi itu babinsa. Nah cuman babinsa nggak bisa tuh menindak yang kayak begitu. Malah nanti babinsanya yang dituntut karena melanggar hak asasi manusia. Saya pernah ngobrol ke Intel di Polres itu, Pak, gimana tuh yang pacaran tuh gelap-gelapan di Bisling? Aduh Pak, saya nggak bisa Pak, itu nanti kalau saya tindak itu bisa melanggar, saya yang dituntut melanggar hak asasi manusia. Itu kan kebebasan berpendapat dan berperilaku dalam sistem kita. Nah itulah batilnya sistem yang ada sekarang. Pentingnya kita menerapkan syariat Islam secara kafah itu kayak begitu, biar nggak mengulangi kesalahan itu. Minimal emak bapaknya dulu pernah pacaran kayak begitu.
Begitu. Nauzubillah. Ya, termasuk yang pacaran kayak begitu dan yang lain sebagainya. Jadi Pak Agus harus banyakin istighfar. Korban merusak. Korban ya. Korban sistem. Ya, korban sistem, benar. Makanya jangan berdiam diri. Sudah tahu sistemnya bobrok, berdiam diri. Hah? Oh iya pasti gitu. Itu yang bikin mahal harga-harga barang impor itu. Karena harus melalui tadi mekanisme yang batil. Ada azan. Oke, mungkin itu ada lagi sebelum ditutup dari Pak Safawi, Pak Agus. Ada lagi yang lain? Silakan Pak Haji. Saya Sugito. Pak Sugito. Assalamualaikum, salam dulu. Maafi kalam qabla salam. Silakan. Waalaikumsalam. Kasusnya begini, kalau di hotel itu kan makanan yang udah lebih itu harus dibuang. Buang. Kalau nggak dibuang, kita bawa pulang itu hukumnya apa? Oh gitu. Hukumnya. Nah, lagi-lagi ya tadi yang pemilik sohibul solahiyah yang punya wewenang, misalkan eksekutif chief gitu ya, ataupun orang yang di dapur itu yang berkuasa ataupun yang punya wewenang lah itu mengizinkan, maka diperbolehkan. Pokoknya perwakilan dari orang yang punya lah begitu ya, misalkan manajer kita ataupun supervisor, orang yang punya wewenang di tempat itu, ketika itu mengizinkan daripada mubazir toh, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diizinkan ya jangan. Setelah nanti saja kalau sudah masuk ke tong sampah baru bisa kita ambil. Karena kan udah dibuang toh. Iya. Artinya masih di tempat. Nah makanya nanti diakalin aja Pak, sebelum masuk tong sampah dibungkus secara rapi gitu kan. Begitu masuk tong sampah tinggal ambil. Gitu. Jangan ngambil pada saat masih di dalam. Karena itu masih punya hak yang punyanya. Gitu. Mustajir yang telah memberi pekerjaan kepada kita. Kecuali tadi udah diizinkan. Kita ngomong dulu Pak, ini boleh nggak mubazir nih saya? Oh iya silakan bawa pulang aja. Ya itu sih. Clear? Nggak boleh mancing di mengadu ikan hari Sabtu. Dia kalau itu hari Jumat. Kalau tebar jaringan hari Sabtu memang nggak itu nggak lalu. Ya. Itu kan dia Senin, nah salah juga itu. Baik, ini masih ada beberapa slide lagi. Ini baru slide 15 dari 25 slide. Masih banyak. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan kalau masih ada waktu dan juga kesempatan ya. Insya Allah. Mungkin itu saja Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Kurang lebih mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.